Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agindya Yulviana Indarti dengan NIM V1222002. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis supply chain management pada PT Fast Food McDonald. Yang pertama, identifikasi produk. McDonald merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar lebih dari 100 negara. Salah satunya Indonesia. McDonald ini terdiri dari beberapa menu, yaitu ada hamburger, ayam, kentang goreng, minuman ringan, milkshake, hingga salad. Customer feedback. MyMReward kini hadir di aplikasi McDonald. Setiap transaksi Rp10.000, kamu berhak mendapatkan 1 poin. Poin tersebut dapat ditukar dengan berbagai macam penawaran menarik di MyMReward. Perencanaan. Bentuk bisnis yang dijalankan oleh McDonald Corporation ini adalah international franchising. McDonald kini ada lebih dari 100 negara seluruh dunia. Strategi bisnis yang dilakukan di tiap negara juga berbeda-beda sesuai dengan selera dan kondisi pasar di masing-masing negara. Sejak 1955, jumlah restoran McDonald sudah lebih dari 35.000 gerai di seluruh dunia. Scheduling. Tidak semua bahan yang digunakan oleh McDonald ini diimpor dari luar negeri. Beberapa menu di McDonald seperti My Spicy Burger, Chicken Burger, My Chicken Burger, dan Fried Chicken menggunakan bahan baku lokal. Lebih dari 75% bahan-bahan utama yang digunakan seperti ayam, telur, beras, cabai, sayuran, hingga minyak goreng juga berasal dari pemasok lokal, termasuk bumbu racikan seperti tepung bumbu misalnya. Bahkan roti pun diolah di Indonesia. McDonald memastikan para pemasok lokal telah mengikuti dan mematuhi kebijakan standar halal, keamanan pangan, serta menjaga kualitas sesuai prosedur yang berlaku. Logistik. Bahan baku McDonald ini tidak semuanya dikirim dari luar negeri. Akan tetapi McDonald ini juga mendapatkan bahan baku dari penduduk lokal. Supplier. Untuk supplier di McDonald ini juga telah bekerjasama dengan PT Rexo National Food sebagai pemegang lisensi McDonald di Indonesia. Telah menunjuk PT Cahaya Gunung Food sebagai pemasok kebutuhan ayam restoran asal Amerika Serikat ini. Manufacturing. Untuk proses pembuatan produk McDonald ini murni tangan para kru atau pekerja, dan ada beberapa menggunakan mesin. Untuk yang tidak menggunakan mesin memiliki keahlian khusus di bidang ayam maupun minuman hingga pembuatan roti. Distribution. McDonald ini memiliki banyak kerjasama dengan para PT yang telah menyepakati melakukan kerjasama, sedangkan ada beberapa bumbu yang dikirim langsung dari Amerika Serikat. Customer. Beberapa pelanggan sangat menikmati olahan dari McDonald ini disebabkan memiliki banyak perbedaan dengan produk lainnya, sehingga para customer menyukai olahan McDonald ini. Menyusun gambar desain, proses, dan sistem SCM pada perusahaan PT Fast Food McDonald. Yang pertama, perencanaan atau plan. Kegiatan perencanaan pada PT Fast Food McDonald ini banyak menghitung jumlah rantai pasok mengenai jumlah banyaknya produk yang akan dihasilkan atau banyaknya jumlah kebutuhan bahan baku terhadap pengolahan di McDonald ini, agar tercipta lebih baik daripada sebelum-sebelumnya.
Yang kedua, proses pengadaan. McDonald ini tidak asal menggunakan bahan baku atau tidak asal menggunakan bahan baku, melainkan tetap memilih bahan baku sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan, serta tetap mendapatkan sejumlah bahan baku dari para petani lokal yang berada di Indonesia supaya tetap menghasilkan memuaskan hati para pelanggan McDonald. Yang ketiga, proses manajemen rantai pasok McDonald. Untuk bahan baku ini memanfaatkan para petani juga dapat memanfaatkan petani agar dapat mendapatkan bahan baku dari beberapa petani lokal. Untuk ayam sendiri, McDonald ini telah melakukan kerjasama dengan PT Cahya Gunung Food, sedangkan bumbu sudah dikirimkan langsung dari Amerika Serikat agar memiliki cita rasa ayam ini tetap memiliki ciri khas khusus. Sistem SCM membangun kerjasama antar supplier, yaitu dengan cara mempererat kerjasama dengan McDonald dan para petani lokal. Dengan adanya kerjasama ini membuat para supplier mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan kerjasama dengan McDonald ini sebagai kegiatan yang rutin. Yang kedua, membangun hubungan baik antar pelanggan. Di McDonald ini terdapat aplikasi khusus yang dapat digunakan para pembeli jika membeli dengan nominal Rp10.000 akan mendapatkan 1 poin. Lalu dikumpulkan secara rutin, maka poin tersebut dapat ditukar dengan produk McDonald. Yang ketiga, membangun hubungan antara SCM dengan proses produksi. SCM ini merupakan serangkaian kegiatan penjadwalan produksi, persediaan, dan pengiriman produk. Maka dengan adanya serangkaian kegiatan SCM ini dapat membantu para pegawai McDonald ini mengatur dan mengontrol jumlah bahan baku serta mempertimbangkan kualitas suatu bahan baku. Yang keempat, strategi yang digunakan McDonald. Strategi pemasaran yang digunakan oleh McDonald adalah strategi pemasaran horizontal yang memanfaatkan target audiens. Dalam hal ini konsumen dengan mendapatkan informasi dari mulut ke mulut. Cara mengatasi atau menghindari permasalahan di McDonald. Resiko strategi sebuah resiko yang terjadi akibat dari kurangnya maksimal penerapan dan ketetapan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, resiko operasional. Yang ketiga, resiko kepatuhan. Yang keempat, resiko keuangan. Yang terakhir yaitu resiko reputasional. Cara mengatasinya: identifikasi. Pada tahapan pertama yang dilakukan yaitu mengetahui dan memahami kejadian yang mungkin berpotensi untuk menghambati kegiatan dari pencapaian visi misi suatu perusahaan. Yang kedua, asesmen merupakan tahapan selanjutnya dari proses bisnis yang dilakukan dengan mengatur beberapa besar pengaruh suatu permasalahan terhadap kelancaran suatu aktivitas perusahaan dalam mencapai target. Yang ketiga, treatment adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk menekan jumlah tingkat resiko yang dapat memberi kerugian yang besar terhadap perusahaan. Yang keempat, monitoring merupakan kegiatan tindakan perusahaan untuk mengawasi jalannya penyelesaian terhadap resiko bisnis. Perusahaan harus dalam keadaan siap dalam melacak dan dalam kondisi apapun dan harus menyelidiki kemungkinan adanya resiko yang baru. Yang terakhir yaitu reporting adalah tahapan paling akhir dalam proses resiko bisnis dengan diterapkan dan melakukan pelaporan atau semua resiko yang sudah diselesaikan oleh suatu perusahaan. Business Process Management dan model ERP. Business Process Management program SMS Store Management System merupakan sebuah software yang mendukung
proses bisnis McDonald, gimana para software ini terdapat 4 tahapan proses yang akan mempengaruhi proses bisnis, dimulai dengan proses user management, maintenance, cash, dan inventory. Yang kedua, model ERP, perencanaan sumber daya perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan McDonald telah dilakukan dengan baik dan menerapkan strategi building block system. Model mass customization, order penetration point atau OPP, dan lean system dan Six Sigma quality. Yang pertama, model mass customization. Dalam strategi penetapan harga bundle, McDonald menawarkan makanan dan bundle produk lainnya untuk harga yang diskon dibandingkan dengan membeli setiap item yang secara terpisah. Dalam penetapan harga psikologis, perusahaan menggunakan harga yang tampak jauh lebih terjangkau seperti beberapa ribu dari membulatkannya ke rupiah terdekat. Dalam penetapan harga penetrasi, setiap mengeluarkan produk baru, McDonald selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Lean system, kesuksesan bisnis McDonald tidak terlepas dari manajemen mutu di perusahaan McDonald yang senantiasa dilakukan pengembangan dan peningkatan setiap saat. Keberadaan manajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan McDonald ini dilandaskan pada perangkat ISO 9001/2008 yang menjamin seluruh aktivitas produksi serta pemasaran sesuai dengan ketentuan prosedur pelayanan dan penjualan produk internasional. Yang terakhir yaitu Six Sigma quality. Yang pertama yaitu memikat hati para konsumen dengan ciri khas produk dalam dunia bisnis. Hal ini disebut dengan positioning. Dilansir dari Medium, McDonald membuat ciri khas resto mereka untuk memudahkan konsumen menentukan pilihan mereka di tengah banyaknya resto-resto serupa. Ciri khas yang dibangun McDonald ialah menciptakan gerai yang ceria dan family friendly, adaptasi dengan konsumen dan tren, namun tidak meninggalkan ciri khas. McDonald menyadari kebutuhan dan perilaku konsumen berdasarkan hasil survei pelanggan. Hasil survei tersebut dijadikan sebagai dasar inovasi baik dari berbagai produk hingga pelayanan di gerai. Adaptasi yang dilakukan oleh McDonald adalah layanan drive-thru dan hadirnya menu-menu McDonald dengan cita rasa lokal. Menu-menu khusus lokal sebenarnya disesuaikan dengan selera konsumen di berbagai negara. Contohnya, ada ayam gulai, burger rendang, dan choco sticky rice pie di Thailand. Menerapkan strategi jitu cross-selling. Strategi cross-selling dilakukan dengan cara menawarkan produk lain yang sesuai dengan produk pilihan konsumen. Misalnya saat membeli Big Mac, kita akan ditawari untuk tambah kentang, cola, nugget, atau menu lainnya. Bahkan mereka juga menyediakan paket komplit dengan selisih harganya sedikit lebih murah, sehingga konsumen memilih paket komplit dengan aneka menu daripada memilih satu Big Mac. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang analisis supply chain management pada PT Fast Food McDonald. Dan apabila ada salah kata dan pengucapan, maaf dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.